Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran hutan, terdapat sebuah bendungan tua yang sudah ada sejak zaman penjajahan. Bendungan itu dikenal sebagai Bendungan Merah, nama bendungan disamarkan. Masyarakat setempat percaya bahwa bendungan itu tidak hanya sekadar penahan air, tetapi juga rumah bagi makhluk gaib yang sangat ditakuti, yaitu siluman buaya putih. Kisah tentang siluman ini sudah turun-temurun diceritakan, namun tidak ada yang pernah benar-benar melihatnya, kecuali Udin. Udin, seorang pemuda desa yang dikenal pemberani dan suka menantang hal-hal yang dianggap mistis oleh orang lain, tidak pernah mempercayai cerita-cerita rakyat tersebut. Bagi Udin, semua itu hanyalah mitos yang dibuat untuk menakut-nakuti anak-anak. Namun, pandangannya berubah drastis setelah malam itu, malam yang mengubah hidupnya selamanya. Suatu malam, Udin pulang larut dari kota setelah bekerja seharian. Jalan satu-satunya yang menghubungkan desa dengan kota adalah melewati Bendungan Merah. Malam itu, bulan purnama tampak terang di langit, memberikan penerangan alami di tengah gelapnya malam. Udin mengendarai motornya dengan kecepatan sedang, angin malam yang dingin menggigit kulitnya, namun itu tidak membuatnya takut. Saat tiba di dekat bendungan, suasana tiba-tiba berubah. Udara yang tadinya dingin menjadi semakin menusuk, dan suara-suara alam seperti hening seketika. Hanya suara deru motornya yang terdengar, seakan-akan dunia di sekitarnya membeku dalam keheningan yang mencekam. Udin merasa ada yang tidak beres, tapi dia mengabaikannya dan terus melaju. Di tengah perjalanan melewati bendungan, tiba-tiba mesin motornya mati mendadak. Udin berhenti, mencoba menyalakan kembali mesin motornya, namun tidak berhasil. Dia turun dari motor dan mulai memeriksa mesin, meskipun pengetahuannya tentang mesin tidak seberapa. Saat dia sedang sibuk dengan motornya, dia mendengar suara gemericik air yang semakin lama semakin keras, seolah-olah air bendungan itu mulai bergejolak. Udin berdiri dan menoleh ke arah bendungan. Di bawah sinar bulan yang terang, dia melihat sesuatu yang aneh di permukaan air. Sebuah bentuk besar, putih, perlahan-lahan muncul dari kedalaman bendungan. Bentuk itu semakin jelas terlihat, dan akhirnya Udin menyadari bahwa itu adalah seekor buaya raksasa berwarna putih, lebih besar dari buaya yang pernah dia lihat. Tubuh Udin langsung membeku, kakinya seperti tertancap ke tanah. Buaya putih itu berenang dengan anggun menuju tepi bendungan, lalu naik ke daratan. Matanya yang merah menyala menatap langsung ke arah Udin, seolah-olah mengintai mangsa. Udin ingin lari, tetapi tubuhnya tidak mau bergerak. Dia hanya bisa berdiri kaku, menatap makhluk mengerikan itu dengan ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Buaya putih itu berhenti beberapa meter di depan Udin, lalu membuka mulutnya seakan hendak berbicara. Dari dalam mulut buaya itu terdengar suara yang dalam dan menggema, namun bukan suara buaya, melainkan suara seorang perempuan tua. "Siapa yang berani mengganggu ketenanganku?" suara itu bertanya. Udin tidak bisa menjawab, bibirnya terasa terkunci. Dia hanya bisa menatap makhluk di depannya dengan mata yang melebar karena takut. Suara itu melanjutkan, "Aku adalah penjaga bendungan ini, dan kau telah melanggar batas yang seharusnya tidak kau lewati." Dengan susah payah, Udin akhirnya berhasil mengeluarkan suaranya.
Maafkan aku tidak tahu," katanya dengan suara gemetar. Buaya itu bergerak mendekat, dan Udin bisa merasakan napas dingin yang keluar dari mulut makhluk itu. "Kau beruntung malam ini, pemuda. Tapi ingat, jangan pernah kembali ke tempat ini setelah matahari terbenam. Jika tidak, kau tidak akan pernah kembali." Setelah menyampaikan pesannya, buaya putih itu perlahan-lahan kembali ke air, menghilang dalam kegelapan bendungan. Udin jatuh terduduk di tanah, tubuhnya gemetar hebat. Mesin motornya tiba-tiba hidup kembali, dan tanpa berpikir panjang, Udin segera naik ke motor dan melesat pergi meninggalkan bendungan dengan kecepatan penuh. Sepulangnya ke desa, Udin tidak langsung menceritakan pengalamannya kepada siapapun. Namun, sejak malam itu, dia sering mengalami mimpi buruk tentang buaya putih. Setiap kali dia tidur, dia merasa seolah-olah makhluk itu memanggilnya, menariknya kembali ke bendungan. Tubuhnya mulai melemah, dan wajahnya semakin pucat. Orang-orang di desa mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi pada Udin. Akhirnya, suatu hari seorang tetua desa, yang dikenal sebagai dukun sakti, datang mengunjungi Udin. Setelah mendengar ceritanya, dukun itu memberitahunya bahwa siluman buaya putih telah menandai Udin sebagai pengganggu. "Siluman itu bukan hanya sekadar penjaga bendungan," kata sang dukun. "Dia adalah roh kuno yang sudah ada sejak lama. Jika kau tidak melakukan sesuatu, jiwamu akan diambil dan kau tidak akan pernah menemukan kedamaian." Udin merasa putus asa. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya dengan penuh harap. Dukun itu memberikan Udin sebuah ritual khusus yang harus dilakukan di tepi bendungan saat matahari terbenam. Ini adalah satu-satunya cara untuk meminta maaf dan memohon ampun kepada siluman itu, jelas sang dukun. Dengan penuh ketakutan, Udin mengikuti semua petunjuk yang diberikan oleh dukun. Di malam berikutnya, saat matahari mulai tenggelam, dia kembali ke Bendungan Merah. Kali ini, dia tidak datang dengan motor, melainkan berjalan kaki sambil membawa sesajen dan mantra yang diberikan oleh sang dukun. Ketika sampai di bendungan, Udin merasakan hawa dingin yang jauh lebih menusuk daripada sebelumnya. Dia meletakkan sesajen di tepi bendungan dan mulai melantunkan mantra. Semakin lama, air di bendungan mulai bergejolak lagi, dan buaya putih itu muncul. Namun, kali ini, buaya itu tidak tampak marah. Dia mendekati Udin dengan perlahan, dan sejenak menatap sesajen yang sudah disiapkan. Udin yang sudah bersiap menghadapi apapun hanya bisa menunggu dalam ketegangan. Setelah beberapa saat, buaya itu mengeluarkan suara rendah, seperti desahan, dan dengan tenang kembali ke air tanpa membuat kehebohan lagi. Air di bendungan pun kembali tenang seperti semula. Udin merasa lega, meskipun tubuhnya masih gemetar karena takut. Setelah malam itu, mimpi buruk Udin berhenti. Kesehatannya perlahan pulih, dan dia bisa kembali menjalani kehidupannya seperti biasa. Namun, dia tidak pernah lagi melewati bendungan itu setelah matahari terbenam. Setiap kali harus ke kota, dia selalu mencari jalan lain meskipun itu berarti harus memutar jauh. Kisah tentang pertemuan Udin dengan siluman buaya putih menyebar di desa, menjadi cerita baru yang diceritakan dari generasi ke generasi. Bagi Udin, pengalaman itu adalah pelajaran yang tak terlupakan, bahwa ada hal-hal di dunia ini yang lebih baik dibiarkan tanpa diganggu.
Bendungan Merah tetap berdiri kokoh, dan meskipun kisah siluman buaya putih semakin pudar seiring berjalannya waktu, Udin tidak pernah lupa.